tidak boleh ada campuran. Yang pertama adalah kolam basuhan, ya, untuk yang ada di halaman. Dan yang kedua adalah kaki dian ini atau kandil ini, ya, kaki dian. Kaki dian ini murni dari emas murni, tidak boleh ada campurannya. Dan minyak yang ada di kaki dian, di lampu-lampu kaki dian itu tidak boleh sampai habis. Setiap pagi dan petang, imam besar itu harus mengontrol sumbu yang ada di masing-masing lampu dari 7 carang yang ada itu. Dan yang menarik sekali, the interesting one is 3 carang kiri, 3 carang kanan itu moncong lampunya itu mengarah di tengah. Wah, ini luar biasa nih. Mari kita baca ayatnya ya. Buka bersama dengan saya The Book of Numbers chapter 7. Ya. Kita baca we read in verse 89. Kita begini. Apabila Musa masuk dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian. From the mercy seat, God speaking to Moses. Oke, ya. Apa yang dikatakan? Ya, dari antara kedua kerut itu, demikianlah ia berfirman kepadanya. Lalu pasal 8 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa. Perhatikan ini. Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang, kata memasang ini dalam bahasa Ibrani, in Hebrew says Allah, ya. Lampu-lampu itu haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Kata di depan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata panim. Dan ini satu keadaan di mana satu gambaran bahwa dari awal Tuhan ingin menunjukkan pada setiap kita bahwa lampu itu harus selalu dipasang. Kata Allah memasang itu menarik keluar sumbunya. Itu kata memasang. Jadi menarik keluar sumbunya supaya lampunya bisa menyala untuk menyerap minyak yang ada di dalam kandil itu. Dan tujuh lampu itu harus selalu menyala. 3 lampu yang kiri dan kanan itu mengarah ke depan. Pusat daripada kaki dia, the center of the lamp is the midst of the lamp. Di tengah-tengah itu. Apa maknanya ini Bapak Ibu? Biarkan Alkitab itu menjawab Alkitab tersendiri Bapak Ibu ya. Di Wahyu pasal 1. Coba Anda lihat. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13. Ini maknanya. Wah, Tuhan kita itu luar biasa ya. Alkitab kita ini tidak pernah, orang Jawa bilang mencela-menceli, selalu sinkron gitu ya. Amen. Apa yang dikatakan di Old Testament, He fulfill in the New Testament. Lihat ayat yang ke-13. Revelation chapter 1 verse 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Perhatikan, di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Perhatikan, M-nya lebih besar semua. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dan emas. Tapi tahu siapa anak manusia itu? Yesus. Yesus. Yes. Ini kerinduan Allah yang cukup besar dalam hidup setiap kita Bapak Ibu, bahwa hidup kita itu selalu menyala di hadapan Tuhan dan harus fokus to Jesus. Harus fokus kepada Yesus. Tidak peduli berapa banyak masalah Bapak Ibu, berapa banyak tantangan yang Bapak hadapi hari ini. Tidak peduli seberapa besar berkat yang kita terima hari ini. Hidup kita harus mengarah kepada Yesus. Lihat 3 cabang sebelah kiri. Ya, itu bicara tentang ada 3 cabang, masing-masing cabang ada 3 buah badam. 1 cabang 3 buah badam, kali 3 kali 3, 9 buah badam. It's talk about 9 karunia roh. Ya, 9 of gift the Holy Spirit, 9 buah roh. Di sebelah kanannya lagi itu ada 3 carang, masing-masing carang ada 3 buah badam. Jadi 9 buah badam. It's talk about 9 fruits of Holy Spirit, 9 buah roh itu. Itu selalu sinkron, ditujukan dalam kehidupan setiap kita kepada Yesus. Harus itu Bapak Ibu. Karena kalau kita menghadapi kehidupan setiap kita nggak menyadari hal ini, nggak heran. Itu ada anak Tuhan kok jahat. Itu ada orang Kristen kok begitu. Itu ada orang Kristen kok kelakuannya kayak begitu. Ya Anda pasti lihat, orang Indonesia pasti tahu ya kasus FS. Lagi rame ya Bapak ya. Itu kan anak Tuhan. Tapi kok bisa begitu gitu ya. Karena apa? Fokusnya bukan kepada Yesus, fokusnya kepada material. Kalau anak Tuhan fokus kepada materi, pasti segala macam cara dia lakukan. Walaupun itu mengikuti cara-cara dunia, menyakiti hati Allah, itu pasti dia buat.
Hal yang paling kecil, yang sederhana, yang dunia ingin influenskan dalam hidup kita, waktu kita kena pergumulan, kita gak fokus pada Yesus, sederhana. Apa yang dia buat? Dia bisa membuat mulut kita ngeluh seperti orang dunia. Saya ini punya alasan mengeluh lebih besar daripada saudara. Serius. Saya ini punya alasan untuk mengeluh kepada Tuhan lebih daripada saudara. Kenapa? Saya 25 tahun gak punya air mata. Mata kabur. Ya, sampai sekarang tambah usia, ya nyali udah mulai turun. Kalau mata terang, mata sehat, saya bisa pelayanan itu lebih maksimal menurut opini saya gitu ya. Bahkan saya merasa, Tuhan, aku udah buat semua yang kau mau. Bahkan menjadi ketua pengurus wilayah itu nggak mudah dengan mata cacat seperti sekarang ini. Saya berusaha membuat sejarah baru yang belum pernah dibuat oleh pengurus-pengurus sebelumnya. Ya, tiap bulan itu hamba-hamba Tuhan yang melayani di desa-desa yang merintis, itu saya support sampai hari dengan finansial untuk mereka bisa beli kebutuhan dapur ya, dari 200 sampai 400 ribu. Ini udah jalan 27 bulan Bapak Ibu selama pandemi sampai sekarang. Dan itu bukan dari kas organisasi, bukan dari kami para anak-anak Tuhan yang punya hati. Uang saya sendiri juga saya pakai untuk mensupport mereka. Kemudian belum lagi saya pelayanan ke desa-desa, ke villages ya. Kalau pelayanan di Amerika walaupun areanya luas tapi jalan masih bagus Bapak Ibu ya. Coba ke Kalimantan Timur. Itu jalannya rusak. Saya pernah bermalam di tengah hutan karena mobilnya selip, enggak punya yang double gardan, mau beli juga mahal kan. Jadi pakai mobil yang apa adanya. Becek dan nggak bisa jalan saudara. Hanya untuk mengunjungi teman yang pelayanan di sana. Saya lakukan semuanya untuk menyentuh hati Tuhan. Siapa tahu Tuhan mau sembuhkan mata saya. Tapi toh saya gak mendapatkan kesembuhan itu. Apakah saya marah sama Tuhan? Shall we angry to God? Kita marah sama Tuhan untuk masalah yang tidak ditolong, doa yang belum dijawab. Tuhan, saya udah berkorban Tuhan, melayani. Belum lagi saya jadi gembala. Saya udah 19 tahun jadi gembala. Saya nggak ambil persembahan dari kas gereja untuk saya pribadi. Kalau ada orang bilang, itu gereja-gereja betul itu, katanya menghakimi ya, katanya maksa jemaat perpuluhan segala macam. Tidak berlaku buat saya. Saya bilang, kenapa? Saya nggak ambil perpuluhan jemaat kok. Silakan nabur, tidak mau nabur ya sudah, saya bilang gitu. Saya cuma mengajarkan kebenaran. Anda mau ikuti silakan, Anda kan punya free will. Lakukan silakan, tidak lakukan urusan Anda dengan Tuhan. Yang pasti perpuluhan Anda tidak saya makan, 1 sen pun sama saya kembali nggak saya ambil. Saya bilang gitu. Kenapa saya lakukan begitu? Ya karena saya belajar. Siapa tahu Tuhan tuh tersentuh dengan ya kerinduan saya, kemudian Tuhan sembuhkan mata saya gitu ya. Tapi sampai sekarang udah 25 tahun Tuhan belum sembuhin Bapak Ibu. Apakah saya marah sama Tuhan? Tidak, karena hidup saya terpusat pada Kristus. Sehingga apapun yang diizinkan terjadi hanya thanksgiving, ya ucapan syukur yang mengalir dari hati ini. Oh, itu luar biasa. Dan akibatnya apa saudara? Hal-hal yang di luar pemikiran saya itu Tuhan sediain. Selama pandemi saya nggak keluar Kalimantan Timur. Saya ngurusin Kalimantan Timur, gereja-gereja kami yang kami layani di sana, hanya ngurusin mereka Bapak Ibu ya. Dan nggak nyangka bisa berangkat lagi ke sini itu ya oleh Pastor Nehemia itu sungguh luar biasa buat saya. Di luar dugaan, unpredictable gitu. Bisa oh Tuhan bisa dapat hadiah ya. Kebanyakan masuk pedalaman sekali bawa ke luar negeri. Haleluya. Dan kata saya doa saya apa? Semoga ini bukan yang terakhir. Amin. Iya gak sih? Sikap hati itu yang paling penting Bapak Ibu. Karena kalau 9 buah roh Anda tujukan kepada Yesus, tantangan macam apapun yang kita hadapi, kita bisa bersikap hati yang baik, nggak malah jahat dengan jahat. Coba lihat suami istri itu. Kadang-kadang kan suami istri itu kan kelihatannya kan kalau sudah buka mata lihat dia, tutup mata lihat dia. Tapi kan seringkali banyak hal yang seringkali gesekan terjadi. Coba kalau dalam in our marriage we realize that Jesus is the center of our life. Itu akan membuat kita bisa punya sikap hati yang baik. Ada istri saya waktu diundang ke Australia, ibu gembalanya tanya sama saya. Suaminya nyetir di depan, Kalau di Australia kan setirnya sebelah kanan ya. Dia tanya sama saya, Pastor San, salah nggak sih katanya kalau suami itu ngucapin selamat ulang tahun buat istrinya, akan ngasih kado buat istrinya? Saya ditanya gitu langsung antena saya naik. Ada apa? Why did she act like this? Saya bilang, ya nggak salah sih Bu, malah mungkin harus kali ya. Saya bilang gitu.
Langsung kan duduk di belakang istrinya. Suaminya di depan langsung dipukul kursinya. Tuh dengerin. Saya kan jadi gak enak sama suaminya. Saya langsung ingat cerita. Ada istri tanya sama suaminya, Pak, kenapa sih kamu ini sudah nikah sama bertahun-tahun sama saya, kok nggak pernah ngasih kado ulang tahun buat pernikahan ulang tahun saya, katanya. Jangankan ngasih kado, ngucapin ulang tahun aja kamu nggak pernah. Suaminya bilang ini, Yang, Hani, coba kamu pergi ke pelabuhan. Ngapain? Kamu tanya sama nelayan di situ. Tanya apa? Tanya, ada nggak nelayan yang ngasih umpan sama ikan yang udah ditangkap? Ya nggak ada sih, ditangkap. Berarti aku ikan ya, sudah jadi diam aja juga. Pas satu malam mau tidur, istrinya kunci pintu kamar. Suaminya masuk kamar, he knock the door. Ani, open the door. Kunci, istrinya diam di dalam. Ani, open the door. Dia diam di dalam. Karena berisiknya ketok-ketok itu, tanya, ngapain? Ya aku masuk, I want to enter in the room. Why? Kenapa? Want to sleep with you, katanya gitu. Langsung istrinya bilang ini, coba kamu pergi ke pelabuhan saya. Jadi gitu dia bilang gitu. Ngapain dia bilang? Kamu tanya sama nelayan di sana. Tanya apa? Ada nggak nelayan yang tidur sama ikan yang ditangkap? Itu ya, kalau sedang itu ada. Makanya Pak ya, kalau istri itu diam, ya jangan dikira dia tidak tahu perbuatan Anda. Dia tahu itu, cuma nggak mau ribut aja. Ada istri minta tahu suaminya, "Ma, bikinkan aku kopi." Kopi bikin sendiri katanya gitu. Di lemari ambil sendiri. Gulanya di mana? Kamu lihat toples yang tulisannya garam itu isinya gula. Ya suaminya kan bingung. Waktu dia bikin kopi ngambil gula di dalam toples garam, dia bertanya, "Ma, kenapa kamu taruh gula dalam toples garam ini?" Ya dia bilang ini, "Ya supaya semutnya terkecoh," katanya. Terkecoh gimana katanya gitu? Ya kayak di HP-mu itu loh. Yanti kamu ganti Yanto. Supaya terkecoh. Ya itu bahaya. Makanya Tuhan ajarkan buat kita, kalau hidup kita fokus kepada Yesus, kita bisa bersikap hati yang baik. Karunia bagaimana Pak? Mengapa mesti fokusnya kepada Yesus? Iyalah, ada banyak orang yang sombong karena karunianya banyak kok. Ya, menyembuhkan orang sakit, jangan karunia itulah, mungkin karunia mengumpulkan kekayaan. Ada diberkati dengan wealth yang banyak, ya, sehingga kita kadang-kadang lupa itu juga pada Tuhan, hidup diri sendiri, nggak peduli sesama, nggak peduli pekerjaan Tuhan, dan akibatnya apa? Ia nggak masuk surga. Buktinya tuh orang kaya dibilang kan, dia udah rajin beribadah, jalankan Taurat, tapi nggak peduli sesama, nggak bisa masuk surga. Karena if you talk about Christianity, you have to talk about love. Pas tanya apa sih love? Anak-anak muda dari Korea bilang sarangeo. Ya nggak sih? Ya.